Pria itu mengapung di laut selama 7 hari 7 malam. Akhirnya ia terdampar di sebuah pulau terpencil. Dia segera mencari apakah ada orang lain di pulau terpencil itu. Berjalan selama 2 hari penuh. Lelah hingga meneteskan air mata. Pria itu berteriak putus asa. Ternyata hanya ada dia sendiri di pulau ini. Namun tiba-tiba, pria itu bersinar dengan semangat. Di pantai terbaring seorang wanita. Pria itu seketika bersemangat. Tidak merasakan kelelahan sedikit pun. Berlari menuju pantai. Pria itu berlari sambil ramah menyapa wanita itu. Namun ketika mendekat, itu hanyalah patung wanita. Pria itu ingat patung ini dari kapal pesiar. Itu berarti kapal besar yang karam mungkin berada di dekatnya. Pria itu mencari sepanjang pantai. Akhirnya di sisi lain pulau. Melihat kapal tersangkut di karang. Pria itu dengan gembira melompat ke laut. Mendaki ke kapal. Melihat apakah masih ada yang selamat di kapal itu. Namun setelah mencari sepanjang hari, tidak menemukan bayangan manusia. Pria itu di atas kapal. Menemukan banyak senjata api, bubuk mesiu, dan peluru. Kami menemukan sebuah piano. Saat itu terdengar suara anjing menggonggong. Pria itu mengikuti suara itu. Menemukan seekor anjing. Pria itu mengumpulkan semua barang yang berguna di kapal. Kemudian semuanya dipindahkan ke pantai. Pria itu tidur lelap seperti anjing mati. Ketika pria itu bangun pagi, menemukan air laut sudah pasang. Semua barang terendam di dalam air. Melihat ke arah laut lagi, menemukan kapal besar itu juga hilang. Pria itu segera menemukan anjingnya. Lalu semua barang dipindahkan ke tempat tinggi, sehingga tidak akan basah oleh air laut. Pria itu lapar. Dia membawa senapan berburu ke hutan untuk berburu. Malam itu mereka makan kepiting panggang yang harum. Pria itu dibawa cahaya lilin. Senang membaca buku. Keesokan harinya pagi, pria itu membuat banyak obor dengan akar manis. Jika ada kapal lewat, maka nyalakan api untuk meminta pertolongan. Saat itu muncul seekor kambing liar. Pria itu sangat senang. Malam itu dia makan daging kambing panggang yang harum lagi. Pria dan anjingnya hidup bahagia dan bahagia. Hari itu mereka pergi berburu ke hutan. Pria itu tiba-tiba mendengar suara manusia. Dia mengikuti arah suara itu. Sampai di sebuah gua. Tempat ini terlihat seperti tempat tinggal. Di dalam sangat gelap. Pria itu menyalakan obor. Tiba-tiba muncul 2 mata yang bersinar di depan. Pria itu ketakutan. Apakah ini mungkin monster? Pria itu dengan berani mendekat. Dia menemukan itu adalah kambing liar. Itu hanyalah alarm palsu. Namun beberapa saat kemudian, pria itu hampir mati ketakutan. Tampaknya pemilik gua ini sudah lama meninggal. Sekarang hanya tersisa tengkorak. Saat itu, pria itu mendengar suara manusia lagi. Dia mengikuti suara itu melewati gua. Menemukan bahwa itu adalah burung beo yang berbicara. Pria itu merasa sedih. Awalnya dia pikir ada orang di pulau ini. Ternyata hanya burung beo tanpa pemilik. Pria itu tetap menggali lubang untuk mengubur tengkorak itu. Pria itu tidak ingin berakhir seperti tengkorak itu. Maka dia memutuskan untuk meninggalkan pulau ini. Pria itu mulai menebang pohon untuk membuat perahu. Jika lapar, tangkap seekor kambing untuk dimakan. Jika lelah, mainkan piano untuk meredakan emosi. Pria membuat berbagai perangkap. Kadang-kadang mereka menangkap babi hutan. Daging babi hutan yang harum itu benar-benar lezat. Setelah 2 bulan usaha, kapal akhirnya selesai dibuat. Pria juga membuat alat penarik, membawa kapal ke air. Pria sangat senang. Akhirnya bisa pulang. Namun tiba-tiba menyadari lupa membawa dayung. Pria segera pergi ke darat untuk mengambilnya. Namun kapal itu terbawa arus. Ketika pria berlari mendekat, kapal sudah terbawa jauh. Pria meminta anjingnya melompat keluar. Namun anjing itu tidak mau melompat. Pria terus mengejarnya di tepi pantai. Kapal sudah masuk ke laut. Dalam keadaan panik, pria melompat ke laut. Berenang menyelamatkan anjingnya sendiri. Berenang selama lebih dari 10 menit. Akhirnya mengejarnya. Pria itu juga menemukan. Kapal ini sebenarnya tidak kokoh. Akan segera hancur. Setelah semua kekacauan ini, pria menyadari bahwa membuat kapal sendiri tidak mungkin untuk meninggalkan pulau ini. Namun menunggu kapal juga bukan perkara sehari 2 hari. Jadi pria berencana mencari tempat berlindung dari angin dan hujan. Menjelajahi seluruh pulau ini. Akhirnya menemukan gua ini paling cocok. Bukan hanya bisa melindungi dari angin dan hujan, tetapi juga menghadap ke laut. Dengan pemandangan yang luas, pria itu membawa semua barang ke dalam gua. Dan juga membuka kebun belakang. Menanam beberapa sayuran. Di sini setiap hari penuh dengan aroma bunga dan nyanyian burung. Seperti surga di bumi. Dan pria itu juga menggunakan kincir air untuk membuat kipas berputar. Membuat kipas angin yang berputar. Musim panas tidak lagi membuatnya merasa panas. Namun kadang-kadang kambing liar datang dan merusak kebun sayur pria itu. Pria itu mengambil senjata untuk mengusir kambing liar. Namun malah melukai kaki kambing liar. Pria itu membungkus luka kaki kambing liar. Dan memelihara kambing liar tersebut. Hidup pedesaan seperti ini. Pria itu tinggal di sana selama 10 tahun. Dari 1 kambing liar menjadi 4. Setiap hari bisa minum susu kambing segar. Pria itu sedang bersiap-siap untuk sarapan.
tiba-tiba melihat kapal muncul di laut. Sudah lebih dari 10 tahun, kapal uap pertama kali muncul di laut. Pria itu begitu terkejut sampai hampir jantungnya berhenti. Dia mengambil 2 barang dan langsung berlari keluar, tanpa sengaja menabrak pohon besar, dan terjatuh ke dalam perangkap yang digunakan untuk menangkap babi hutan. Waktu sangat mendesak, tidak ada waktu untuk menunggu. Pria itu cepat keluar dari lubang besar, berlari ke arah laut, berteriak keras ke laut. Namun kapal sedikit jauh. Pria itu berteriak sekuat tenaga tapi tidak ada gunanya. Pria yang cerdik segera mengeluarkan senjata, menembak ke langit. Namun saat itu tidak bisa menghentikannya. Suara tembakan tenggelam oleh suara petir. Pria itu segera berlari ke sisi tumpukan kayu yang sudah disiapkan, menyalakan api, berharap api dapat menarik perhatian kapal. Namun tiba-tiba langit mulai turun hujan deras, memadamkan api. Pria itu benar-benar sangat putus asa. Apakah Tuhan ingin aku tinggal di pulau ini? Melihat kapal pergi dengan mata terbuka lebar, pria itu menangis keras di tengah hujan. Pria itu kembali ke gua dengan hati yang hancur. Untungnya, seekor anjing menghibur hati pria yang sedih. Namun banjir sekali dalam 100 tahun ini, tiba-tiba membanjiri gua. Pria itu tersapu ke dinding dan pingsan. Semua di dalam gua hancur. Saat pria itu bangun, sudah pagi hari kedua. Banjir sudah surut. Melihat rumah yang dulu hangat telah hancur berantakan. Pria pertama kali mencari anjing kesayangannya. Pria itu berlari keluar gua mencari. Melihat anjingnya sudah mati di atas batu, pria itu sangat sedih. Ini adalah satu-satunya temannya selama lebih dari 10 tahun. Pria itu mengubur anjingnya. Saat itu juga hatinya hancur. Setelah kembali, melihat gua telah menjadi seperti itu, pria itu tidak ingin tinggal di sana lagi. Sejak itu, dia hidup sebagai seorang pengembara di pulau itu. Lapar, dia menangkap ikan dan makan buah liar. Haus, dia minum air dari kolam. Kambing yang dulu dipeliharanya kembali bebas. Pria itu hidup seperti pengemis di pulau itu selama 10 tahun lagi. Namun suatu hari, pria itu tiba-tiba melihat jejak kaki di pantai. Ini jelas bukan jejak kakinya sendiri. Artinya ada orang lain di pantai tersebut. Hati pria itu kembali dipenuhi harapan. Dia sangat ingin memiliki seorang teman. Sudah lebih dari 20 tahun tidak berbicara dengan siapapun. Pria itu kembali ke gua, membersihkan kembali gua itu. Dia juga mencukur rambut dan janggutnya. Bersiaplah untuk kedatangan teman baru. Hari itu pria itu melihat asap tebal dari kejauhan. Dia langsung berlari ke arah itu dengan penuh semangat, terlalu gembira hingga kebingungan. Berbicara sendiri sambil berlari. Namun ketika sampai di pantai, dia melihat orang-orang itu sudah pergi. Pria itu melihat tulang manusia tersisa di pantai. Barulah pria itu menyadari, mereka adalah suku kanibal. Pria itu sangat ketakutan. Setelah pulang, dia segera membangun tembok tinggi. Bahkan untuk keluar masuk sendiri harus menggunakan tangga. Beberapa hari kemudian, pria itu menemukan suku kanibal datang lagi. Kali ini pria itu bersenjata lengkap. Persenjataan dan amunisi mencukupi. Dia mendekati kerumunan di sebelah pantai. Apa yang ingin dilakukan oleh suku kanibal ini? Mereka menangkap seorang pribumi untuk dimakan. Namun tak disangka pribumi itu tiba-tiba melarikan diri. Tanpa ragu, pria itu langsung keluar dan menembak. Menembak ke arah suku kanibal. Suku kanibal belum pernah melihat senjata sehebat itu. Mereka lari lebih cepat daripada kelinci. Namun pribumi yang diselamatkan oleh pria ini juga sangat takut pada pria itu. Pria itu pertama-tama mengubur jenazah suku kanibal yang sudah mati, lalu pulang dan mengambil beberapa makanan. Ingin berteman dengan pribumi ini. Namun pribumi tidak mengerti bahasa Inggris. Sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan pria itu. Begitu juga dengan bahasa burung yang diucapkan pribumi. Pria itu juga sama sekali tidak mengerti. Namun pria itu mengeluarkan makanan. Untuk menunjukkan niat baiknya, pribumi juga mengeluarkan tulang daging untuk pria itu. Pria itu dengan waspada melihat tumpukan pasir di sebelahnya. Jenazah suku kanibal itu sudah digali oleh pribumi. Pria itu segera menyadari jenis daging ini. Kepalanya menggeleng seperti gelombang. Tidak mau makan. Pribumi pergi dengan marah. Pria itu tidak punya pilihan. Akhirnya menggigit tulang dengan tegas. Lalu pura-pura pingsan di tanah. Pribumi juga mengerti bahwa pria itu mungkin alergi terhadap daging manusia, dan tidak mempermasalahkannya lagi. Kemudian dia mengikuti pria itu pulang. Pria itu menurunkan tangga. Dia menunjukkan cara masuk. Ternyata orang asli itu dengan mudah melompat masuk. Setelah sampai di gua, pria itu mengajak orang asli makan besar. Orang asli langsung ingin makan dengan tangan. Yang tidak disukai langsung dibuang ke tanah. Hal ini membuat pria itu bingung. Ini seperti orang primitif. Setelah makan, orang asli pergi. Pria itu ingin berteman. Namun orang asli ini sama sekali tidak tahu apa itu peradaban modern. Malam itu, orang asli diam-diam masuk. Mereka mencuri pisau pria itu. Lalu mereka mendekati pria yang sedang tidur. Mereka bermain-main dengan janggut pria itu sebentar. Dan pergi. Keesokan harinya pagi, pria itu keluar dari gua. Dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Orang asli telah membangun sebuah rumah jerami. Hanya dengan satu pisau, mereka berhasil membangunnya semalam. Sungguh luar biasa. Beberapa saat kemudian, orang asli membawa beberapa buah untuk pria itu. Mereka akan makan siang bersama hari ini.
pria itu memutuskan untuk mengajarkan tata krama dasar kepada orang asli. Pertama, dia menunjukkan cara menggunakan pisau dan garpu. Namun pria itu malah salah langkah. Orang asli melihat kepanikan pria itu. Mengapa repot begitu? Langsung ambil tanah dengan tangan untuk pria. Pendidikan pria gagal. Akan mengajari orang asli beberapa kungfu sejati. Pria membawa orang asli ke hutan. Menggunakan senjata khusus. Menangkap kambing liar. Pria menunjukkan keahlian 20 tahun. Berhasil menangkap 1 ekor. Baru saja berbalik. Melihat orang asli sudah menangkap 2 kambing liar dengan tangan kosong. Kali ini pendidikan pria gagal lagi. Pria juga mengerti. Harus lebih menakjubkan daripada bertahan hidup di alam liar. Orang asli jauh lebih hebat daripada dirinya. Jadi pria juga tidak bekerja lagi. Setiap hari santai membaca buku. Orang asli bertanggung jawab menangkap ikan dan memasak. Namun saat bekerja, pria memaksa orang asli untuk mengenakan pakaian. Orang asli seharusnya menangkap seekor kambing. Namun pakaian terjebak di dahan pohon. Sehingga kambing melarikan diri. Orang asli benar-benar marah. Pakaian ini hanyalah barang yang tidak berguna. Orang asli benar-benar marah. Namun pria menemukan biji gandum di pakaian orang asli. Menemukan biji gandum. Pria sangat senang. Sekarang bisa menanam gandum. Mereka mengumpulkan biji gandum dan menanamnya di tanah. Untuk mencegah burung liar mencuri makanan. Mereka juga membuat 2 buah manusia jerami. Begitulah mereka tinggal di pulau itu. Mereka hidup bahagia selama 8 tahun. Suatu hari, mereka di hutan. Menemukan seorang pria kulit putih yang terluka. Ternyata dia adalah kapten kapal kargo. Namun dirampok oleh bajak laut. Dia ditinggalkan sendirian di pulau terpencil ini. Para bajak laut sedang mencari air tawar di pulau. Pria itu memutuskan untuk membantu kapten merebut kembali kapal kargo. Sebagai syarat pertukaran, yaitu kapten harus membawa mereka kembali ke Inggris. Pria dan penduduk asli membunuh bajak laut dengan senjata. Kapten juga memenuhi janjinya. Membawa pria dan penduduk asli meninggalkan pulau kecil ini. Pria itu tinggal di pulau itu selama 28 tahun. Dia menganggap penduduk asli sebagai anak angkatnya. Setelah kembali ke Inggris, barulah penduduk asli tahu bahwa pria itu sebenarnya seorang kaya raya. Ada seorang putri cantik. Orang asli juga tiba-tiba menjadi kaya raya. Mereka juga sering naik kapal besar untuk berlibur di laut.